Karena hari ini hari Minggu, jadi kita bisa beribadah deh. Jesse ngerasa bahagia gak? Aku juga ngerasa bahagia nih, Chester. Wah, karena kita berdua ngerasa bahagia, kita juga mau adik-adik ngerasa bahagia juga dong. Karena hari ini hari Minggu, kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman.
Chester capek banget. Tapi ingat, Oh, iya. jangan lelah kata Tuhan. Jangan lelah. Jangan boleh lelah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik duduk yang rapi dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa untuk Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena minggu ini kami boleh bertemu kembali Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Cici yang akan menyampaikan firman hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Puji Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi kita mau katakan, ku mau cinta Yesus sama bersekutu lagi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi kita katakan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pada amatnya kami persilakan. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Cilia berharap ya bahwa kalian sekarang tetap dalam kasih Tuhan, tetap sehat dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah tentang khotbah Petrus pada waktu itu ya. Khotbah Petrus ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana perubahan Petrus dari seseorang yang menyangkal Yesus menjadi seorang yang sangat mengasihi Yesus dan bahkan rela mati untuk Tuhan Yesus. Oke ya, kita mulai kisahnya. Nah, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sudah dibangkitkan ya dari antara orang mati dan dia juga sudah naik ke surga,
Nah, para murid pada waktu itu mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus. Mereka merasa kesepian, mereka merasa sendirian, mereka ketakutan. Karena apa? Karena mereka pikir guru yang selama ini selalu bersama-sama dengan mereka, sekarang sudah meninggalkan mereka. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi, apa yang mereka lakukan? Nah, mereka berkumpul bersama-sama, mereka berdoa di sebuah rumah. Dan mereka tidak berani keluar dari rumah. Kenapa? Karena mereka melihat sendiri seperti apa orang-orang Israel pada waktu itu memperlakukan Yesus. Yesus disalib, dicambuk, ya kan? Dan mereka melihat semua. Tentu saja mereka sangat ketakutan. Jadi mereka tidak berani keluar, mereka hanya diam di sebuah rumah di Yerusalem dan mereka cuma berdoa setiap hari kepada Tuhan. Ya. Nah, hari-hari yang mereka lalui adalah mereka berdoa, mereka menangis, mereka minta pertolongan Tuhan karena mereka sangat ketakutan dan mereka tidak berani untuk keluar dari rumah. Tapi dengar baik anak-anak. Tuhan tuh tidak membiarkan setiap anak-anaknya sendirian, ya. Tetapi Tuhan akan menyertai anak-anaknya. Nah, pada waktu itu maka Tuhan pun menurunkan Roh Kudus, ya, yang kita sebut sekarang ini sebagai Hari Raya Pentakosta. Ya, nah, jadi pada waktu itu Roh Kudus turun atas para rasul dan semua para rasul dipenuhi oleh kuasa dari Roh Kudus. Yang tadinya para rasul itu hidup dalam ketakutan, mereka tidak berani keluar. Sekarang para rasul itu dengan Roh Kudus yang ada dalam hati mereka jadi berani. Nah, di antara rasul-rasul itu adalah seseorang yang bernama Petrus. Kalian masih ingat nggak? Kalau Petrus ini ketika Yesus mau disalibkan pada waktu itu ya, Petrus pernah menyangkali Yesus. Sebanyak berapa kali? Iya, betul. Sebanyak 3 kali ya. Tapi setelah itu Petrus sangat menyesal sekali ya. Dan dia minta maaf sama Tuhan ya. Dia sangat menyesal atas perbuatannya. Dan Petrus tidak mau berbuat seperti itu lagi. Maka ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus memiliki kuasa Roh Kudus. Petrus memiliki satu keberanian, ya. Maka pada waktu itu Petrus pun berkata kepada orang-orang banyak. Nah, ketika mereka sudah dikuasai oleh Roh Kudus, para rasul semua berkata-kata dalam berbagai-bagai macam bahasa, orang-orang semua bingung. Loh, ini ada apa? Kenapa ini? Gitu ya. Kok bisa mereka ngomong bahasa Arab, mereka bisa ngomong bahasa-bahasa yang lain gitu kan ya. Padahal mereka nggak tinggal di situ, mereka tidak pernah belajar bahasa-bahasa itu, mereka bisa ya. Gimana caranya mereka belajar? Ya, itu adalah kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka. Nah, lalu berdirilah Petrus dan Petrus menjelaskan kepada orang-orang banyak pada waktu itu bahwa mereka itu adalah murid-murid Yesus. Siapa itu Yesus? Ya, Yesus itu adalah yang kalian salibkan itu. Dia itu adalah Tuhan. Ya. Lalu Petrus pun berusaha untuk menjelaskan, kalian mungkin memuja Daud, tapi percayalah bahwa Daud sendiri itu memuja Allah. Dan siapa itu Allah? Itu adalah Yesus, itu adalah Allah. Kenapa kok dia Allah? Karena dia membuat mujizat. Karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Orang yang mati semua bangkit? Tidak. Hanya Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Anak-anak bisa dibayangkan ya, seseorang yang sudah meninggal itu tidak mungkin bisa bangkit lagi pada hari yang setelah dia 3 hari meninggal. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena orang yang meninggal berarti
jantungnya itu berhenti gitu kan, dan darah tidak terpompa dari jantung, dan darahnya itu akan mengering, membatu, dan orang nggak bisa lagi hidup. Tapi Yesus, dia bukan manusia, dia Allah. Makanya setelah 3 hari dia meninggal, dia bangkit lagi. Wow, pada waktu itu semua orang-orang Yahudi yang mendengar perkataan Petrus ini, mereka bilang, oh ya, seperti itukah Yesus? Maka Petrus pun menceritakan tentang Yesus, tentang perbuatan Yesus, tentang mujizat Yesus. Kalian percaya? Ada 3.000 orang pada waktu itu yang percaya. Dan 3.000 orang ini mengatakan, lalu apa yang harus kami lakukan? Kami sudah berdosa. Maka Petrus pun bilang begini, bertobat. Kalian harus bertobat dan terima Yesus. Bagaimana caranya? Kalian harus dibaptis. Maka pada waktu itu ada ada 3.000 orang yang bersedia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan cuma itu saja, mereka bersedia untuk dibaptis. 3.000 orang. Wow, banyak sekali ya. Bayangkan seperti apa membaptis 3.000 orang banyaknya. Wow, tapi itu adalah sukacita yang luar biasa ya, yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan keberanian kepada Petrus yang tadinya seorang penakut ya. Tetapi sekarang Petrus sudah berani memberitakan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang memenuhi hati Petrus sehingga Petrus mampu ya punya keberanian untuk boleh berbicara di depan orang banyak. Bahkan nanti kamu akan melihat juga apa saja yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan Petrus. Dia bisa menyembuhkan orang sakit gitu ya. Dia juga bisa membangkitkan orang yang lumpuh ya, itu bisa berjalan. Nah, itu yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan Petrus. Nah, anak-anak pada waktu itu 3.000 orang ini akhirnya dibaptis, dia terima Tuhan, maka pada waktu itu juga terdapatlah jemaat yang mula-mula ini ya. Jadi dari tadinya hanya para rasul, lalu 3.000 orang itu bertobat dan mereka berkumpul. Kalian tahu tidak anak-anak bahwa Petrus bukan cuma berkhotbah pada 3.000 orang ini bertobat. Nanti kamu akan lihat lagi ya, Petrus juga akan berkhotbah di depan 5.000 orang dan mereka semua terima Tuhan. Wow, luar biasa ya. Petrus yang tadinya adalah orang bodoh, karena apa? Karena dia cuma sekedar nelayan ya. Dia cuma nelayan, sekolahnya juga tidak tinggi. Tetapi dia bisa memberitakan firman Tuhan, dia bisa menceritakan tentang Tuhan. Bahkan para ahli-ahli Taurat itu heran melihat Petrus. Kenapa? Karena pengetahuannya tentang Tuhan itu luar biasa. Para ahli Taurat itu harus belajar. Tapi Petrus, dia hanya berdoa dan belajar kepada Tuhan, pengetahuannya luar biasa pada waktu itu. Nah, dari 3.000 orang yang bertobat dan para rasul, maka mereka berkumpul bersama-sama, mereka seringkali mengadakan ibadah, mereka memecahkan roti, mereka saling berbagi makanan, mereka saling berbagi berkat ya yang mereka punya. Sehingga karena mereka sering berkumpul, maka mereka seringkali disebut sebagai jemaat Tuhan yang mula-mula. Karena memang pada waktu itulah untuk pertama kalinya orang-orang percaya bersekutu, berkumpul, bersatu, beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Hanya pada waktu itu. Setelah itu para rasul akan mengabarkan firman Tuhan kemana saja. Dan Petrus juga mengabarkan firman Tuhan ke banyak tempat. Dan kamu tahu, ketika Petrus pada waktu itu akan dihukum mati, dengan sangat berani pada waktu itu Petrus akan dihukum disalibkan. Tetapi dengan berani Petrus mengatakan begini, tidak, saya tidak pantas disalibkan seperti Tuhan Yesus. Saya disalib dengan kepala di bawah. Disalib dengan kepala di atas aja sudah kesakitan, apalagi disalib dengan kepala di bawah.
Tapi Petrus tidak takut, dia berani. Dengan seperti itu, dia tetap mengabarkan firman Tuhan. Hebat sekali ya. Nah, anak-anak, karena itu jangan pernah takut ya dengan apapun juga. Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu memampukan kita. Kalau hanya di tempat gelap takut gitu kan, terus udah gitu mau berdoa mata ditutup, takut gitu kan. Jangan takut. Petrus itu tadinya penakut, tapi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupannya, dia tidak takut ya. Nah, sekarang Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita tidak perlu takut ya. Oke. Nah, Cile akan memberikan satu ayat hafalan sama kalian. Silakan dilihat ayat hafalannya ya. Nah, ini dia ayat hafalannya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-47. Bunyinya adalah begini. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, itu dia ayat hafalan kita ya. Itu tadi ceritanya Cilea tentang khotbah Petrus ya. Oke deh, sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan berkati. Bye-bye.